Hai semuanya, welcome back to another episode of Teapot Podcast. So, hari ini kita ada host yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Wilson. Biasa saya di belakang kamera, hari ini saya di depan kamera. And today kita akan membicarakan satu topik yang saya tuh lumayan excited, yaitu how to value your design. Gimana kita itu desainer bidang kreatif itu, gimana itu kita bisa value hasil karya kreatif kita. Dan untuk topik kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat cantik, Ci Jesselyn. Halo. Halo Ci, gimana kabarnya Ci? Baik. Jadi saya perkenalkan diri saya sendiri dulu ya. Boleh. Nama saya Jesselyn. Saya bergerak di bidang kreatif industri, yaitu di industri 3D. Kalau lebih spesifiknya itu 3D animasi, 3D visual, dan graphic designer. Oke. Kalau gitu Cici, mungkin gimana sih bisa terjun sampai di dunia 3D art, 3D animation dan stuff itu? Boleh saya ceritain sedikit histori saya ya. Jadi saya itu dulu mengambil diploma saya di Singapura dengan jurusan ilustrasi dan animasi. Lalu setelah diploma selesai 3 tahun, saya ditransfer ke United Kingdom, UK. Saya di situ mengambil jurusan yang lebih spesifik, yaitu jurusan 3D animasi. So that's why. That's why sekarang saya ends up with things yang sekitaran 3D visual, 3D visual, animasi. And kenapa Cici kayak dari UK itu balik ke Medan? Ya, salah satu reasonnya juga corona. Karena pas setelah saya selesai kuliah, langsung pas juga kena corona. Jadi saya disuruh pulang dulu sementara. Terus rupanya berlanjut sampai hari ini. So Cici itu sebenarnya mau sambung di UK? Iya, pengennya. Ya. So, mungkin Cici boleh cerita nih, pas Cici balik ke Indonesia itu, gimana sih Cici itu kayak cope with the change, tiba-tiba kan dari UK ke Indonesia itu kan pasti beda balik. Iya, pasti banget. Ya, yang paling main itu namanya culture shock ya, biasa orang panggilnya ya. Iya, betul. Sebagaimana kayak orang-orang di luar appreciate your art di sana dan di sini tuh beda banget gitu loh. Iya, tentu. Menurut aku sih kalau di luar itu art itu mungkin value is much higher. Iya, benar-benar. Mereka appreciate banget karena mereka ngerti seberapa penting hal itu di sehari-harinya mereka, bahkan sampai ke bisnis mereka dan how that it affects their daily life gitu. Oke. Berarti Cici dari luar balik ke Medan itu kayak a big culture change dan juga tentunya kan ada perbedaan ya sama art di sana sama di sini. Pastinya. Okay. Mungkin Cici selama pandemi ini ada kesibukan apa? Selama pandemi ini I think mostly sama ya kayak orang-orang di luar sana yang di bidang kreatif. Kita panggilnya WFH ya, work from home ya. Karena kita juga kebetulan saya juga setelah balik ke Indo take my time sebit, terus saya develop my own studio. Jadi studio saya di sini itu bergerak di bidang 3D, bagian advertisement, commercial gitu, dan juga ada gabungan dengan sedikit graphic design gitu. Ya, tapi ya masih WFH lah. Masih, berarti sekarang lagi WFH, mungkin ada kerja di company atau sekarang lagi fokus di studio? Studio sendiri sih sekarang. Oke. Mungkin boleh ceritain untuk studionya itu namanya apa? Mungkin mau promote dulu. Boleh. Jadi studio saya tuh namanya Renderkin Studio. Kenapa Renderkin ya? Ini sangat lucu sih. Jadi me and my partner itu kayak apa ya namanya? Apa gitu yang biar keren gitu. Terus kita jadi teringat tiap kali kalau klien tanya kita, kerjaan saya sudah sampai mana ya? Sudah sampai mana tahapnya dan lain-lain. Selalu kita balas dengan kayak Renderkin ah. Bentar ya, lagi di render. Jadi akhirnya jadi Renderkin Studio gitu. Iya. Kira-kira gitu. Mungkin bagi yang nggak tahu kan, Renderkin itu kan kayak slang untuk bahasa Hokkien. Iya, benar. Itu kayak I'm doing it right now ya. Cuman kalau bagi orang yang nggak ngerti slangnya tuh kayak keren banget, Renderkin keren gitu ya. Renderkin. Iya, keren. Terus ya Renderkin ini bergerak di bidang komersial, as I said, 3D commercial and advertisement gitu. Jadi kita selalu berhubungan dengan klien-klien yang kayak mau showcase their products or businesses gitu, tapi dalam metode 3D gitu. Karena 3D ini di luar itu udah kayak berkembang sangat pesat gitu loh. Dan kebanyakan perusahaan yang lebih advance dan lebih maju
mereka mau advertise their product atau bisnis itu in different way gitu. Jadi selalu menggunakan 3D sih. Ya, and setuju sih, kayak sekarang aku lihat itu banyak perubahan. Kayak sekarang itu trennya itu lagi 3D-an. Benar. Because like I see di UI UX even di satu bidang kayak UI UX, mereka itu banyak develop dari 3D art itu untuk dibawa ke UI UX. So like mungkin itu yang lagi tren ya sekarang. Iya, bahkan kalau diperhatikan ya di sekitar kita tuh sehari-hari di Indonesia, bahkan di Medan aja banyak ads yang udah menggunakan 3D. Kayak misalnya Gojek, Grab, Shopee. Ads mereka tuh kebanyakan udah 3D. Website mereka bahkan 3D, udah 3D semua. Ya. Oke. Nah, ini mungkin salah satu paling hot question ya. Yaitu kita kan sebagai mahasiswa nih baru starting out, ya kan, mungkin dia itu belajar di bidang grafis atau mungkin dia itu otodidak dan mereka itu ingin sell karya mereka. Nah, gimana sih kayak awal-awal? Nah, Cici kan pas dari UK balik ke Medan kan pastinya kan mau memulai dari nol lagi istilahnya. Karena kan mungkin mostly your connection is in UK or in Singapore, right? Jadi mungkin gimana sih pas Cici kembali itu bisa cari klien baru atau bisa bangun koneksi itu? Oke, boleh saya kupas satu-satu ya. Jadi gimana saya dapat klien pas sampai di Medan ya. Yang paling make sense bagi saya itu ya dari people around you gitu loh, your friends, your family. Kayak kalau kamu lihat mereka punya bisnis, punya produk tertentu dan kamu pitch ke mereka kayak aku rasa kamu bisa advertise atau promote your products atau bisnis in a very creative way gitu loh. Terus saya pitching ke mereka kayak ini tuh gini bisa dengan menggunakan ini, costnya begini. Kalau mereka terima dan mereka buy my idea, ya saya bisa work on that project gitu loh. Terus dari situ otomatis words on words, people from people gitu loh. Jadi kayak dapat klien dari family punya teman lah, teman punya teman gitu ya. Iya. Itu satu. Terus kedua itu ya dengan menggunakan sosial media karena itu platform yang free and sangat luas bagi kita untuk dapat pakai buat promote kerjaan kita gitu. Paling basic ya dengan cara posting kayak aku kerjaan ini, work with this client gitu. Otomatis teman-teman yang follow kamu atau people yang nggak kenal bahkan lihat kalau kamu kerjaan gitu, oh bisa gitu juga ya, they will approach me gitu. Dari situ kebanyakan aku dapat klien bisa jadi dari Malaysia, dari Singapura, kadang dari Jakarta juga. Jadi tergantung kayak your people that follow you gitu. So like baby steps ya. Iya, baby steps ya, kecil-kecil ya. Orang-orang branding yang dekat, sendiri gitu ya. Yeah, and then we go into like dari social media because ya aku setuju sih karena aku pernah baca kayak social media itu kayak satu your kartu nama yang online gitu. Iya benar-benar. Itu dibawa kemana-mana juga. Iya kan, bisa dibawa kemana-mana. Dan dia bisa mencapai ke target audience yang bahkan dari luar sana betul. Gitu. So like use your social media. Iya, karena itu juga free juga kan ya. So selain dari misalnya sudah dapat klien nih misalnya, let's say aku udah dapat klien, mungkin kita bisa next ke gimana sih kita itu bisa nentuin harga. Because benar. kita itu sebagai someone yang work in creative industry. Nah, gimana sih kayak di Indo ya, especially. Of course di luar itu beda. Mungkin kita bahas dulu yang di Indo. Gimana sih awal-awalnya itu Cici bisa kayak nentuin harga di bidang kreatif ini? Oke. Jadi ini juga salah satu struggle saya ya awal-awalnya ketika startup this company gitu. Saya selalu bertanya kayak, aduh pasaran berapa ya harganya ya? Kayak kita nggak bisa nentuin harga sendiri, ikut pasaran gitu loh. Bahkan kalau misalnya pasaran price it very cheaply, kamu mau gak mau harus ke standar itu gitu jadinya. Jadinya saya lama-lama kerja terus saya ngerti kayak sebenarnya bukan begitu cara quote your price gitu loh. For your information, aku startup di bidang ini kira-kira udah sekitar setahun ya, setahun. Jadi awal-awalnya itu saya selalu tanya pasaran berapa, terus lama-kelamaan kerjaan makin banyak, terus aku makin ngerti bisa nge-value kerjaan aku sendiri gitu loh. Nah, paling penting, paling basic itu ada 3 hal, yaitu time, money, sama quality. Itu sangat basic sih dan bisa di-apply di bisnis atau kerjaan apapun lah, nggak harus desain gitu. Di bidang kreatif. Cuman ini 3 ini yang paling keywords-nya gitu, time, money, sama quality. Jadi kalau misalnya kamu rasa klien punya budget yang nggak banyak, tapi dia mau quality bagus,
otomatis nggak bisa cepet. Yes. Terus kalau dia mau cepet, terus mau cheap lagi, quality-nya pasti nggak bagus lagi. Yeah. Terus kalau mau quality dan mau cepet, pasti mahal. Yeah. Ya sekitar boleh di-elaborate sih itu sangat-sangat banyak hal-hal yang mempengaruhi itu juga banyak juga ya. Yeah. Itu mainnya 3. Terus next itu cara kamu men-value sama quote price kamu sendiri. Jadi kamu pelajari diri kamu sendiri dengan skill yang kamu punya sekarang. Kamu rasa kerjaan kamu tuh worth berapa gitu. Misalnya kamu bisa dengan simply quote your hourly price atau daily price. Ya, kira-kira dengan skill kamu begini, kerjaan kamu sejam itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya udah nentuin harganya, sejam kira-kira tuh standarnya minimumnya berapa, baru kamu lihat projectnya. Nah, projectnya ini butuh extra effort kah atau how complicated project ini dan berat project ini. Dari situ baru kamu add up gitu. Okay. Kalau dari saya, tipsnya buat anak-anak sekarang ya, nggak usah takut kayak nge-quote harga. Di sini itu harga tuh nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Semua tuh dari kita sendiri. Nah, dari kamu sendiri, kamu merasa kamu worth berapa gitu. Nah, jadi saya cerita dari ini ada cerita simply yang sangat basic ya. Ada orang nih bisa nge-quote, dia ngedesain misalnya 20.000 nih, murah banget katanya. Desain gue murah banget, cepat lagi siapnya, langsung selesai hari ini gitu loh. Ya otomatis klien yang dia dapat bakalan kayak wah murah ya, cepet murah ya. Dan cepet oh ya, ya, penting satu lagi, how you quote your price itu menentukan klien kamu, calon customer kamu, benar? Tentu kan budgetnya itu menentukan marketnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nge-quote 20.000 bisa langsung cepat selesai sekarang, ya berarti kamu bisa tahu dong agak-agak kualitasnya pasti nggak dijaga. Atau misalnya desainnya atau kerjanya itu bakalan kamu temuin di mana-mana. Nah, jadi otomatis klien atau customer yang mau atau membeli jasa mereka tuh customer yang nggak peduli dengan kualitasnya. Yang penting ada aja lah, yang penting gue mau betul. Ini ada aja gitu, nggak peduli. Dan aplikasi eksekusi kerjaan kamu dan desain kamu pastinya tidak tepat sasaran dong, ya kan ya? Iya. Nah, ini ibaratnya kalau misalnya ada orang, misalnya saya quote 200.000 nih ya per desain. Beda dong ya, 20.000 dengan 200.000. Terus yang datang tanya, ih mahal banget, itu orang bikin 20.000 aja. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau dengan desain yang 20.000 silahkan. Terus habis itu mereka pasti pergi dong kalau misalnya nggak cocok dengan harganya. Terus yang datang malah kayak 200.000, oh kenapa 200.000 ya? Kamu jelaskan. Kenapa 200.000 beda kamu dengan yang 20.000 apa gitu, desain kamu begini gitu kan. Terus habis itu mereka bilang, oh boleh, kayaknya aku suka idenya, suka desain kamu, suka kamu kerjanya gimana, ya mereka mau pay for it dan otomatis berarti kalau kayak gitu berarti kliennya ada budget dan mereka eksekusi kerjaan kamu juga di tempat-tempat yang kayak misalnya lebih bisa dibilang high end ya. Iya, high end gitu loh. Ya berarti nanti next calon customer kamu yang lain juga yang lihat, oh berarti dari kalangan yang begitu, dari kalangan yang itu yang lebih high end. Of course ya, kayak with price comes quality ya. Mungkin benar. Mungkin yang bisa aku petik dari cerita itu kayak we know our worth ya. Ya, harus bisa kenal worth sama value kamu sendiri, kerjaan kamu sendiri gitu loh. 200.000 itu kayak apa yang berbeda. So like maybe we put research more into it, we think more about it, gimana kita itu bisa. Put your soul into it gitu loh. Bedanya sih begitu. Jadi itu berarti pertama tuh ada time, quality dan money. Itu cara basic kamu buat nge-price-nya. Kedua itu how you value your own self gitu loh. How you value your own skill gitu. Oke. Nah, ngomongin nih kayak yang tadi kita baby steps. Kan tadi udah diceritain gimana kayak kita itu hadapin klien. Benar. Nah, terkadang klien itu teman. Dan seringkali itu kayak teman itu kan suka harga teman dong. Atau bahkan kalau yang aku sering pakai itu katanya itu project thank you. Udah buat itu thank you and okay, that's it. Nah, gimana sih kayak kita itu bisa hadapin nih misalnya sama teman yang minta harga teman. Sampai ada yang bisa bilang kayak gini kan mudah aja, desain gini kan mudah aja. Like I feel like sometimes di kreatif itu kayak underappreciated, right? Something like that. Nah, mungkin gimana sih kita itu hadapin teman yang kayak gitu? I see. I think boleh dengan salah satunya itu dengan be smart ya kali ya. Karena
Kalau temen ya emang agak susah, kalau kita nggak bisa ajarin mereka buat how to be the right friend gitu loh. Ya kamu juga bisa tahu sendiri teman yang bagaimana yang itu. bagus, ya. Ya tapi bisa saya katakan kalau benar-benar teman itu mereka pasti akan support. Mereka akan pay for it even though as little as they can. Mereka bakalan honestly tell you kayak, oke, budget gue segini tapi gue pengen yang bikin gitu loh. Ya. So to show that you appreciate their work. Ya. Terus dari kamu sendiri juga pasti bakalan kayak, oh oke, gue ngerti posisi lu budget segini nggak apa-apa, gue anggapan lu support gue support lu. Lu support gue dengan pay for my work, I support you dengan cara do extra for you gitu loh. Do my best for you gitu loh. Nah itu satu. Kedua adalah dengan be smart, yaitu dengan teman-teman yang alias bukan teman-teman kalian yang kenal doang bilang teman-teman. Itu boleh dengan cara, I think salah satunya itu kalau aku oke, kalau kamu mau gratis berapa sahamku di dalam gitu loh. Kalau misalnya produk ya, mau desain packaging nih atau desain produk gitu kan, oke, berarti kalau penjualan kamu segini, aku ada berapa persen? Dapat berapa persen? Iya, itu satu. Kedua yaitu dengan kalau misalnya kalian anggap teman ini doesn't do any goods for you, ya bilangannya nggak bisa gitu. Terus satu lagi terakhir ya, 3, kalau misalnya pun memang mau gratis, kamu lihat comeback to you-nya itu gimana? Apakah bakalan berefek bagus buat karir kamu ke depannya? Apakah dia dapat membuat kayak promote you gitu, promote you in a way gitu. Can it be or cannot it be gitu loh. Jadi tergantung how to be smart terhadap orang-orang begitulah lebih tepat. Jadi bisa banyak cara ya kita hadapi ya. Bisa. Just now mungkin yang pertama itu kita bisa minta share. Minta ada share. Berapa persen. Yang kedua itu tentunya kan mau equal feedback ya. Jadi kayak aku kasih kamu apa and kamu itu kasih aku apa. Oke. And mungkin kita udah dapatin klien and mungkin kita udah mulai misalnya Cici udah ada studio sendiri. Nah, Cici udah ada beberapa klien nih. How do you make sure that klien itu tetap choose untuk sama Cici, sama studio Cici instead of like bisa berpindah untuk mungkin kita ke depannya juga kan. Gimana itu kita itu bisa mempertahankan mereka. I see, oke. Ini sangat unik ya, ini juga sangat funny how people works gitu. Honestly kalau di dunia kreatif yang proper creative industry gitu, you and your client itu kan udah bukan lihat skill lagi kebanyakan ya, lebih ke emotional approach gitu loh. Jadi kayak kalau kamu bisa menjaga relationship kamu dengan customer atau klien kamu, even though your skill is not as high as people out there, mereka tetap bakalan choose you karena mereka nyaman sama kamu terutama. Ya kan, mereka nyaman, terus mereka bilang kamu sangat aktif dalam memberi feedback atau ngedesain kerjaan mereka atau dan lain-lain lah ibaratnya. Jadi kamu terhadap klien dan customer kamu tuh kayak benar-benar kayak put yourself on their place gitu. Mereka kan butuh orang yang care sama kerjaan mereka, sama bisnis atau produk mereka juga ya kan. Jadi kalau misalnya kamu put your extra effort into that part gitu kan, mereka pasti merasa kayak appreciate, ini orang bagus banget deh. Dan dari situ mereka pasti bakalan kayak promote you to the other friends. Wah, ini orang bagus nih, dia bisa help you think how to do a better thing to your product. And dia bukan hanya sekedar dikasih design job dan aku ya terima aja, but he still thinks about it Yeah. and thinks of how to improve it. Iya benar. Dan kayak gitu mereka nggak akan dapat cari di tempat lain lagi. Kalau emang bagus mereka pasti akan stay sama Udah kamu. nyaman ya. Kalau misalnya pun skill kamu nggak atau desain kamu nggak sebagus yang lain di luar sana, mereka pasti bilang, oh aku mau desain kayak gini deh, kamu coba desain kayak gini, coba try kamu punya kerjaan, coba try match this kind of style atau gimana gitu. Mungkin Jadi kasih instead of referensi kayak nggak mau pakai lu lagi lah, lu kan nggak bagus gitu sama mereka gitu. Bahkan kalau sometimes your price is higher than those people, they will still choose you gitu. Karena udah ada kayak emotional connection gitu ya. Relationship kamu sama klien dan customer penting bagus. Ya? Penting sih. Oke. So mungkin ini yang terakhir nih ya. Apakah ada nih kayak tips and tricks untuk kita itu mahasiswa, gimana kita itu bisa start untuk di bidang kreatif? Gimana kan kita itu mungkin concernnya pertama kan tadi pricing kita udah bahas.
Yang kedua mungkin kita gimana cari klien, and lalu yang terakhir itu mungkin gimana kita itu bisa build portfolio. Mungkin Cici ada tips and tricks untuk kita. Iya benar. Ini saya bisa ceritain dari saya personally sendiri ya. Jadi kalau di bidang kreatif ini kamu benar-benar harus tetap berinovasi, harus tetap belajar yang baru. Karena teknologi sama kreatif sama ide itu terus berkembang. Jadi kalau misalnya kamu stuck di skill yang kamu bisa cuma satu, otomatis kedepannya kamu bakalan susah dapet klien sama lose out ya sama kompetitornya. Pasti ada yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kamu stop learning itu bakalan kayak there's nothing more gitu loh. Oke. Kedua tuh tips buat kalian itu, kalau saya personally ya sebagai dari siswa, transisi dari siswa ke worker ya. Jadi itu misalnya kamu cuman bisanya di bidang ini doang. Kamu tahu lah di bidang yang lain sedikit. Terus kebetulan ada klien yang lain, kayak misalnya tanya kamu kayak, kamu bisa nggak ini? Memang kamu nggak mahir sih di bagian situ, tapi kalau bagi saya tetap yes, aku mau terima job kayak gini. Kenapa? Karena saya nge-treat setiap project itu kayak semacam exercise buat saya gitu loh. Dari situ aku bisa berkembang. I do more projects, I get more experience, I get to do more things. Portfolio saya makin banyak juga. Jadi nggak tertutup di satu bagian ya. Kalau ini saya personally ya, karena ada orang yang benar-benar cuma mau bikin satu, misalnya graphic design. Graphic design pun banyak. Misalnya kayak dia cuma bisa desain poster, terus dia bilang sosmed gue nggak mau lah, soalnya gue nggak tahu sosmed gitu. Terus ada yang bilang editing, gue nggak jago editing, cuma bisa desain doang. Padahal sebenarnya kalau misalnya kamu say yes to those project, kamu berarti harus research how to deliver that project kan. Otomatis kamu belajar juga. Jadi kalau bagi saya tuh, saya dibayar buat belajar gitu. Oke, jadi beda ya sama kita mahasiswa itu bayar untuk belajar, udah kerja itu dibayar untuk apa ya? Harus be smart sih, harus be smart ya. Mungkin Cici ada pengalaman nggak yang tak terlupakan selama work in this field? Be it a good memory or maybe a bad memory? Bad memories-nya pasti ada ya. Kayak kadang revisi dari klien nggak henti-henti, terus pada saat itu aku juga belum ngerti gimana hadapin klien yang kayak gitu. Terus habis itu juga ada bagian yang misalnya ghosting, klien yang ghosting. Udah pernah juga ya. Terus ada yang kayak salah menerima project gitu, misalnya kayak sebelum saya research saya bilang iya, terus rupanya projectnya wah mati-matian kerjanya sampai nggak tidur gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang sampai kerja sampai netesin air mata, pasti ada juga. Ya, jadi saya rasa itu semua proses sih. Lebih baik ada experience yang begitu menurut saya. Jadi ada story gitu loh. Daripada kamu yang cuman anteng-anteng kerjanya kayak on your comfort zone gitu ibaratnya. Safe, ya. Jadi kayak kalau kamu look back to your previous experience gitu, kamu kayak oh I grow so much gitu loh, aku belajar banyak gitu. Ya itu yang not a good memory ya bagi saya, tapi juga fun memory juga. I think good memory and bad memory at the same time lah. Oke. Nah jadi kan aku ada pertanyaan nih dari teman-teman kan, yang hari itu ada Instagram polling. Nah mereka itu tanya nih, Cici kan udah pernah kerja di corporate ya, Cici pernah kerja di corporate, pernah freelance juga, dan sekarang kan lagi mau merintis studio sendiri. So mereka itu tanya, which one is better? Is it freelance atau mungkin kerja di corporate? Or maybe like Cici mau buka studio sendiri, which one is better? Oke. Jadi ini aku bisa sharing pengalaman saya sendiri aja kali ya. Nah jadi aku pernah kerja di corporate di Singapura. Mereka bergerak di bidang advertisement, commercial, design gitu. Saya rasa keren banget sih bisa experience kerja di sebuah kantor kantor yang gede gitu, karena kamu get to see kayak workflow yang benar itu gimana. Jadi dari situ saya belajar dari klien terus ke art director kamu, terus dari art director turun ke kita anak-anaknya itu workflow-nya gimana, yang tepatnya itu gimana. Nah terus habis itu saya setelah dari situ freelance dong. Jadi saya freelance menerima project dari luar gitu dan lain-lain. Jadi dari situ saya belajar time management. Jadi kamu jangan cuman bisa terima project sebanyak yang kamu bisa tapi nggak bisa nyelesainnya. Ya itu menurut saya penting sih ya time management kamu. Jadi kamu harus bisa atur sendiri kayak wah ini project yang penting itu mana dulu, yang harus diselesaikan mana dulu dan lain-lain. Menurut saya experience dari kedua
lifetime saya yang itu tuh yang build up seperti saya hari ini gitu loh, bisa buka studio sendiri. Jadi saya ngenalin gimana workflow yang benar, terus dari klien, terus gimana saya outsource kerjaan saya, terus setelah itu saya juga bisa memanage kayak project-project yang masuk gitu loh, yang besar, yang kecil, dan yang sampingan itu saya bisa membedakan dan saya mana yang prioritas harus saya kerjakan dulu. Nah, jadi menurut saya kalau bisa melalui semua itu sih lebih bagus sih. Jadi nggak ada yang harus kayak freelance saja atau corporate aja atau buka studio sendiri gitu. Menurut saya kalau bisa experience semua itu sih lebih bagus. So di setiap tempat itu ada something new that you learn, bisa pelajari sesuatu gitu. Experience everything. Yang bisa dipastiin itu kayak dari company kamu bisa mempelajari tentang workflow project, workflow sebuah breakdown pembagian tugas gitu. Itu kamu pasti harus bisa belajar dari situ. Terus kalau freelance sendiri kamu bisa belajar time management gitu. Nah, ketika kamu udah siap modal, siap kamu punya experience, skill kamu, pengetahuan kamu tuh gimana, dan kamu rasa siap untuk buka studio sendiri, baru kamu buka studio. Go ahead ya. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup, kita biasa di Tipot itu ada meminta closing statement, kata-kata mutiara. Mungkin dari Cici ada gak closing statement untuk para pekerja kreatif dan teman-teman mahasiswa semuanya? Iya. Kalau dari saya ya teman-teman, jadi yang penting itu kalian tetap berkreatif. Jangan stuck di satu tempat, tetap belajar hal yang baru. Terus juga jangan kecewa gitu, kayak kecewa boleh lah ya, tapi jangan putus asa gitu. Jadi kecewa pun try to talk to your friends gitu, sesama freelance atau sesama teman yang kerja di bidang kreatif ini, sharing ke mereka gimana. Kalau kalian yang merasa kreatif industri itu nggak ada masa depannya itu, don't think it that way gitu. Walaupun people belum appreciate kerjaan kamu, tapi kedepannya tren desain ini pasti akan dibutuhkan, dan malah sekarang sangat penting gitu loh. Kamu bisa basic hal yang kayak gitu tuh sangat penting. Nah, terus juga pada orang-orang yang udah bekerja freelance dan juga udah cemplung di industri ini, yang kerja keras banget, jangan lupa istirahat juga, take a break. Kadang kalau kamu stuck di depan komputer kayak berapa jam gitu nggak bisa nemu jalan keluar, go up, walk around, see other things, always come back later gitu. Jangan push too hard, itu nggak bagus juga gitu. Oke. Terus untuk teman-teman yang minta harga teman, ini kayak dot. Sendiri tahu lah ya. Iya, sendiri tahu lah ya. Sendiri tahu deritanya anak-anak kreatif. Soalnya otomatis bagi kita yang work on this industry itu kita put our passion on it, kita put our soul on it, kita put our kayak love on it gitu juga. Kita suka kerjaan ini. Kalau bisa sih jangan under appreciate kita gitu. Yes. Dan aku setuju sih sama teman yang kayak masih ragu di bidang kreatif. Soalnya kan aku kan sebagai seorang guru les ya. Ada juga muridku itu dia itu kan pandai di art. Tapi dia itu takut kalau dia itu masuk ke bidang kreatif, masuk ke art. Dia itu kayak gak bisa dapat penghasilan, dia itu gak bisa makan katanya. Like I think di zaman sekarang, especially after this pandemic ya, right now or after this pandemic, people will start to like mulai digitalisasi. Benar. They will start to move to digital things. With the move, I think they will need a lot of creative minds. Yes, ya benar. Kan? So like pasti pasar ini pasti akan terus berkembang, dan di Indonesia sendiri itu pasti appreciation-nya itu pelan-pelan bisa mulai berkembang. Benar. Jadi dari kita sendiri yang kerja di bidang kreatif industri ini juga jangan under appreciate kalian sendiri gitu. Ya, betul. Banyak kan kayak aku takut value aku itu gak segini. Benar, ya kan? Masih gak pede. It's okay buat meragukan diri sendiri pada awalnya gitu. Cuman ya over the time belajarlah. Itu semua proses kok. Jangan takut gagal gitu. Oke. So, nah kita mungkin mau shout untuk Instagramnya Cici. Atau mungkin Cici ada Instagram yang ada showcase artworknya Cici dan yang lain-lain mungkin. Instagramnya Cici atau studionya Cici. Kalau Instagram nanti di shout out aja ya kali ya di sini ya, di bawah sini di mana gitu.
Iya, terus untuk company saya Renderkin Studio ini masih belum posting, masih udah ada Instagramnya tapi belum posting, cuman ya stay tune aja kapan kita posting kerjaan kita. Oke. Nah, thank you Cici untuk udah datang, udah luangin waktu untuk kita bicara mengenai desain. And of course kita gak lupa untuk shout out ke Clapham yang sudah provide kita dengan space ini. Gimana Ci ke Clapham? Bagus, nyaman, terus juga sangat modern. Ya, so bagi kalian yang ingin tahu Clapham itu ada di mana, Clapham itu ada di Kompleks Center Point Mall, tepatnya di atas Soul Garden di lantai 2. Nah, kalau kalian mau lebih tahu nih, selain dari space yang kita itu syuting, kalian mau lebih tahu gimana itu Clapham, kalian bisa cek video klip berikut ini. Alright, so that's the end of our video. And once again, thank you Cici udah datang. Thank you juga ya udah diundang. Yeah, and thank you to all the crew that have worked hard. And see you in our next episode. Bye bye. Bye bye.